Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai cerita fabel. Hal yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu definisi fabel, jenis-jenis fabel, ciri-ciri fabel, dan juga unsur intrinsik fabel. Yang pertama, definisi fabel. Kita tentu tidak asing dengan cerita binatang, gajah dan semut. Cerita gajah dan semut merupakan cerita fabel. Fabel adalah salah satu jenis dongeng yang ditokohi oleh binatang. Binatang dalam cerita fabel dapat berbicara dan berakal budi seperti manusia. Fabel bersifat didaktis atau mendidik. Pujangga, pencipta fabel yang terkenal adalah Aesopus dari Yunani atau yang lebih dikenal dengan Aesop. Yang kedua, jenis-jenis fabel. Dilihat dari era kemunculannya, fabel dikategorikan ke dalam fabel klasik dan modern. Yang pertama, fabel klasik. Fabel klasik sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi waktu kemunculannya tidak diketahui dengan pasti. Fabel klasik diwariskan secara turun-temurun secara lisan. Cerita dalam fabel klasik sudah ada sejak zaman Yunani klasik dan India kuno. Negara kita kaya akan cerita fabel yang dapat ditemukan hampir di setiap daerah di Indonesia. Dalam sastra Melayu dan Jawa, terkenal tokoh utama binatang yang berbeda, misalnya buaya, gajah, ikan, atau burung. Berikut ini ciri-ciri fabel klasik, yaitu cerita sangat pendek, temanya sederhana, kental dengan petuah atau moral, sifat hewani masih melekat. Kemudian yang kedua, mengenai fabel modern. Fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama. Fabel modern sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Jika dilihat dari jumlahnya, fabel modern lebih banyak daripada fabel klasik. Tokoh-tokoh dalam fabel modern sangat beragam, meliputi berbagai jenis binatang seperti burung, ikan, binatang hutan, atau binatang rumahan. Contoh fabel modern antara lain Dua Capung yang Rukun, Persahabatan Beruang, dan Penyesalan Anak Katak. Ada pula fabel modern yang bertemakan nilai tertentu, misalnya dalam buku kumpulan cerita fabel Kejujuran dan Anti Korupsi. Dalam buku tersebut terdapat cerita binatang dengan nilai kejujuran dan anti korupsi. Berikut ini ciri-ciri fabel modern. Satu, ceritanya bisa pendek atau panjang, kemudian temanya sederhana, kental dengan petuah atau moral, dan sifat hewani masih melekat. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai ciri-ciri fabel. Yang pertama, tokoh utamanya binatang. Alur ceritanya sederhana, cerita singkat dan bergerak cepat. Karakter tokoh tidak diurutkan secara terperinci. Gaya penceritaannya secara lisan. Pesan atau tema kadang-kadang dituliskan dalam cerita. Pendahuluan sangat singkat dan langsung. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik fabel. Sebagai cerita fiksi, fabel mengandung unsur intrinsik sebagai pembangun cerita. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang secara langsung membangun sebuah teks cerita. Kepaduan antar unsur intrinsik inilah yang membuat sebuah cerita fabel menarik. Unsur intrinsik dalam cerita fabel dalam tema alur atau plot, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Kemudian kita bahas satu persatu. Yang pertama ada tema. Tema adalah roh cerita. Tema adalah ide pokok sebuah cerita. Tema dalam fabel biasanya berkaitan dengan pendidikan moral dan sosial. Oleh karena itu, tema dalam fabel bersifat deduktif. Yang kedua, alur atau plot. Plot adalah serangkaian peristiwa yang mempunyai hubungan sebab akibat. Berdasarkan waktunya, alur dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alur maju, yang merupakan serangkaian peristiwa yang menurutnya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Kemudian ada alur mundur, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Dan tiga, alur campuran, yaitu rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu penokohan. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang tokoh dalam sebuah cerita. Ada perbedaan tokoh dalam cerita fabel. Tokoh utama pada cerita fabel adalah hewan yang digambarkan dapat berbicara, mempunyai perasaan dan tingkah laku seperti manusia.
Hewan tersebut merupakan penggambaran manusia yang digunakan untuk mendidik pembaca atau pendengar lewat isi cerita. Penokohan berkaitan dengan pelaku dan watak pelaku. Jika dilihat dari seringnya pelaku muncul dalam suatu cerita prosa rakyat, pelaku dapat dibedakan menjadi dua, yakni tokoh utama, yaitu tokoh yang selalu muncul dari awal sampai akhir cerita, dan yang kedua tokoh pembantu, yaitu tokoh yang muncul menyertai kisah tokoh utama. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerita fabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang punya watak baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang punya watak jahat. Biasanya, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang mempunyai pandangan atau pemikiran yang berbeda dengan tokoh utama. Penggambaran watak tokoh dapat dilihat dari perkataan, perbuatan, dan pikiran tokoh yang digambarkan dalam cerita. Pengarang dapat menggambarkan watak tokoh dengan dua cara, yaitu analitik atau penggambaran langsung. Pengarang langsung memaparkan watak atau karakter tokoh. Misalnya, tokoh tersebut keras hati, keras kepala, atau penyayang, dan lain sebagainya. Kemudian, cara yang kedua yaitu dramatik, yaitu penggambaran perwatakan tidak diceritakan secara langsung, tetapi disampaikan melalui tingkah laku tokoh terhadap tokoh-tokoh lain dan dialog, berupa dialog tokoh bersangkutan dan interaksinya dengan tokoh-tokoh lain. Kemudian untuk unsur yang selanjutnya yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan salah satu unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Pada cerita fabel biasanya menggunakan sudut pandang orang ketiga, seperti ia dan mereka. Kemudian ada latar. Latar merupakan pijakan dalam teks cerita prosa rakyat. Latar dalam teks cerita prosa dapat berupa tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat pada cerita prosa dapat bermacam-macam. Latar pada cerita fabel biasanya di hutan, di ladang, atau di alam liar. Kemudian latar waktu adalah latar yang menunjukkan waktu kejadian pada cerita fabel. Latar waktu yang sering dipakai dalam cerita fabel antara lain pada suatu hari, pada zaman dahulu, serta penunjuk waktu seperti pagi hari, siang hari, dan sore hari. Kemudian yang terakhir adalah latar suasana, yakni yang berhubungan dengan suasana kejadian pada cerita fabel. Latar suasana dapat digambarkan langsung oleh pengarang dan dapat digambarkan lewat konflik yang dialami tokoh pada cerita fabel. Untuk unsur yang terakhir yakni ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat dalam cerita prosa rakyat disampaikan secara implisit atau tersirat. Amanat dalam cerita prosa rakyat fabel sebagian besar mengandung nilai pendidikan moral atau bersifat mendidik. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.